Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda dari Prodi Manajemen dengan NIM 28924-582. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas video saya, yaitu mengenai tentang statistika. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam videonya. Let's go. Yang pertama di sini udah ada judul dulu, itu distribusi C kuadrat. Oke, langsung aja masuk ke dalam pengantarnya dulu. Slide selanjutnya. Itu ada pengantar distribusi C kuadrat. Yang pertama itu ada distribusi C kuadrat X pangkat 2 adalah distribusi probabilitas kontinu. Yang kedua itu digunakan dalam yang pertama uji goodness of fit, yang kedua uji keselarasan atau homogenitas, dan yang ketiga ada normalitas, dan yang keempat ada uji independensi. Yang ketiga ada satu lagi, itu nilai X kuadrat tidak pernah menghasilkan negatif. Selanjutnya ada C kuadrat uji goodness of fit. Nah, apa itu? Nah, itu digunakan untuk apakah data mengikuti distribusi tertentu. Rumusnya seperti ini. X kuadrat sama dengan sigma buka kurung O sama dengan E tutup kurung pangkat 2 per E1. Nah, penjelasannya itu O-nya itu adalah observasi, sedangkan EI-nya itu adalah ekspektasi. Nah, nanti ada contoh soal juga, tapi contoh soal itu ada di bagian terakhir ya teman-teman. Siap. Oke, selanjutnya itu ada ke materi selanjutnya itu uji keselarasan atau homogenitas. Apa itu? Nah, yaitu digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih populasi memiliki distribusi kategori yang sama. Nah, menggunakan tabel kontingensi, terus juga memakai rumus sama seperti goodness of fit, dengan E dihitung dari total baris kali total kolom atau grand totalnya. Nah, selanjutnya lagi juga ada materi, yaitu di slide selanjutnya itu ada C kuadrat untuk uji normalitas. Apa itu? Nah, kita bahas di dalam video ini. Yaitu digunakan untuk menguji apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak. Terus biasanya dilakukan dengan seperti apa? Dilakukannya itu seperti membuat kelas interval, menghitung frekuensi observasi dan harapan dari distribusi normal, terus juga gunakan rumus X kuadrat. Nah, ada juga lagi C kuadrat untuk uji independensi. Apa itu? Mari kita bahas juga. Tenang, masih ada banyak materinya. Yang C kuadrat untuk uji independensi, yaitu gunakan untuk mengetahui apakah dua variabel saling bebas atau independen atau tidak. Juga contoh umumnya seperti hubungan jenis kelamin dan preferensi produk. Dan juga yang ketiga itu menggunakan tabel kontingensi dua arah. Nah, jadi dua arah, nggak satu arah saja. Nah, ini dia contoh soalnya. Nah, ada contoh soal ini seperti ini nih contoh soalnya. Penelitian jenis kelamin dan pilihan jurusan. Nah, yang laki-laki dan perempuan. Di laki-laki di IPA itu ada 30, sedangkan di perempuan IPA-nya itu ada 20. Nah, sedangkan IPS total laki-lakinya ada 10 nih, dan perempuannya ada 40. Jadi cara menghitungnya itu ditambah, dan IPA ditambah IPS. Jadi jumlah laki-laki IPA ditambah jumlah laki-laki IPS itu hasilnya 40. Sedangkan yang perempuan sama aja, tadi perempuan IPA 20 ditambah perempuan IPS 40, hasilnya 60. Nah, jadi pertanyaannya itu, apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan jurusan? Nah, langkah-langkahnya itu pertama, hitung nilai ekspektasi E-nya. Yang kedua, hitung X kuadratnya, lalu dimasukin rumus DF sama dengan
buka 2 dikurang 1 tutup kurung, buka kurung lagi 2 dikurang 1 sama dengan tutup kurung sama dengan 1. Nah, ada lagi juga contoh soalnya nih. Ada lagi contoh soalnya. Ada 3 contoh soal. Ini contoh soal yang kedua dari contoh soal yang pertama. Di contoh soal yang kedua yaitu data tinggi badan siswa sama dengan N sama dengan 100 dibagi dalam 5 kelas, dihitung frekuensi observasi dan ekspektasi dari distribusi normal. Lakukan uji normalitas dengan A sama dengan 0,05. Nah, langkah-langkahnya yang pertama hitung nilai X kuadratnya, lalu DF sama dengan K dikurang P dikurang 1, K-nya itu jumlah kelas, P-nya itu jumlah parameter normal sama dengan 2. Dan bandingkan juga dengan X kuadrat tabelnya. Nah, juga masih ada contoh soal terakhir, contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga itu survei 2 kota tentang preferensi minuman. Di kota A, kopi ada 20, tehnya ada 30, jusnya ada 10, totalnya 60. Caranya kopi tambah teh tambah jus, nah kan 60 tuh. Nah, terus di kota B itu ada kopinya 25, tehnya 35, jusnya ada 20, dan totalnya ada 80. Pertanyaannya, apakah distribusi preferensi sama? Nah, ini dia langkah-langkahnya nih. Yaitu hitung nilai E untuk setiap selnya, lalu kemudian hitung X kuadratnya, dan yang terakhir itu hitung DF baris kolom min 1 sama dengan buka kurung 2 dikurang 1 tutup kurung 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, kesimpulan dari materi ini ialah yang pertama, distribusi Chigoyer sangat berguna dalam analisis statistik kategori. Yang kedua, ada gunakan uji yang tepat sesuai dengan tujuan. Tujuannya yang pertama ada goodness, cocok atau tidak. Yang kedua ada keselarasan dua kelompok. Yang ketiga ada normalitas atau sebaran data. Yang keempat yaitu independensi hubungan antar variabel. Oke, mungkin itu aja yang materi bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.